Selamat siang, perkenalkan saya Vincentius Kelvilianto dari kelompok Min Memory, dan perkenalkan ada dua teman saya, yaitu Ivano Kreilin dan Mevini. Menjelaskan tentang latar belakangnya, itu memori adalah pusat operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah area terbesar dari word atau byte disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dan ke alamat memori tertentu. Instruksi eksekusi umumnya contohnya, pertama mengambil instruksi dari memori, instruksi dikodekan dan mungkin mengambil operan dari memori. Setelah instruksi dieksekusi, pada operan hasilnya ada yang dikirim kembali ke memori. Sebagai catatan, unit memori hanya merupakan deretan alamat memori. Tanpa tahu bagaimana membangkitkan atau instruksi counter, indexing, indirection, liberal address, dan lainnya, dan untuk apa instruksi atau data. Oleh karena itu, kita dapat mengabaikan bagaimana alamat memori dibangkitkan oleh program yang lebih menarik, bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang sedang berjalan. Lalu kita lanjut dengan pengikatan alamat. Ya, sekarang untuk pengikatan alamat. Itu adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai dari 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dari dimulai angka tersebut. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat compile time itu jika lokasi memori diketahui sejak awal. Kode absolut yang dapat dibangkitkan apabila terjadi perubahan alamat awal harus dilakukan kompilasi ulang. Misalnya, program format.com pada MS-DOS adalah kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua adalah load time. Itu harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga adalah execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya. Lalu di sini ada dynamic loading. Itu untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di load atau belum. Keuntungannya itu rutin yang tidak digunakan tidak pernah di load. Skema ini berguna untuk kode dalam jumlah besar diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading. Selanjutnya ada dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut stub, digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stub diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti Language Subroutine Library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Bagaimanapun, tidak seperti dynamic loading, dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Misalnya, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar ruang alamat. Kemudian ada namanya overlay. Sebuah proses
cepat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Ide dari overlay adalah menyimpan di memori hanya instruksi dan data yang diperlukan pada satu waktu. Jika instruksi lain diperlukan, maka instruksi tersebut diletakkan di ruang memori menggantikan instruksi yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Kemudian ada swapping. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar, sementara keluar memori ke dalam backing store, dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem, misalnya Linux, Unix, dan Windows. Selanjutnya adalah alokasi berurutan. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi yang biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan instruksi. Yang kedua adalah proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition dan juga multiple partition allocation. Pada single partition allocation, diasumsikan sistem operasi ditempatkan pada memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Sedangkan pada multiple partition allocation, mengizinkan memori user untuk mengalokasikan untuk proses yang berbeda yang berada pada antrian queue yang menunggu dibawa ke memori. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruangan memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit and best fit. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Selanjutnya ada pegging. Pegging merupakan kemungkinan solusi untuk fragmentasi eksternal, di mana ruang alamat alogika yang berurutan mengizinkan sebuah proses dialokasikan kepada memori fisik yang terakhir tersedia. Memori fisik dibagi menjadi blok-blok yang berukuran tetap yang disebut frame. Memori logika juga dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Yang terakhir kita adalah segmentation. Segmentation itu adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Berarti kumpulan segmen adalah ruang alamat logika. Gitu. Lalu konsep segmentation ini adalah user atau programmer tidak memiliki sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte. Tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran yang berbeda-beda, tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen atau segment number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler dan sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, table, simbol, array, dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari kami. Saya Ivan dan Mei dan Lianto undur diri dan terima kasih.